Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Halo sahabat Bareta, saat ini Anda masih bersama kami dalam program musik, ngobrol seru dan asik bersama Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga Bareta. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta. Saat ini sahabat Bareta ditemani saya, Sister Christiana, dan hari ini dalam program musik Bareta kali ini ada edisi spesial nih, yakni kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat dengan layanan dari PPNI. Hari ini kita bersama-sama narasumber kita dari PPNI. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nah Ibu nih, ada 2 orang ibu yang cantik-cantik banget hari ini. Boleh dikenalin dong Bu, nama ibu-ibu berdua ini siapa aja? Pasti sahabat Bareta mau nih kenalan sama ibu-ibu berdua. Siap. Jadi saya Sriana. Saya dari DPD PPNI Samarinda. Sehubungan dengan kerjasama kami dengan Yayasan Laras, tugas kami adalah melakukan penyuluhan untuk TBC. Tujuannya adalah terduga TBC ditemukan agar lebih banyak ya untuk pengobatan. Jadi saat ini saya bersama Yayasan Laras. Bisa dikenalkan Mbak Noe namanya? Ya. Selamat pagi, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah yang biasa disapa dengan Noe. Oh ya. Dan ini kami saya sendiri dari Yayasan Laras yang dimana di sini kami memegang program TBC, di mana program itu adalah program dari pemerintah. Di mana saya sendiri sebagai pemegang programnya, dan dari bulan Agustus itu kami ber-MOU dengan PPNI, yang dimana kami mengajak kerjasama untuk menjaring terduga TBC yang ada di Kota Samarinda khususnya. Nah, Wah menarik sekali ya, selamat datang Mbak Noe dan Mbak Yana. Mbak Yana ke Radio Bareta. Nah ternyata dari teman-teman PPNI kali ini bakalan membahas topik yang lumayan menarik nih tentang tuberkulosis. Ya. Nah Mbak Yaya dan Mbak Noe boleh disampaikan Kak, gimana sih Mbak? Apa nih yang harus teman-teman sahabat Bareta semua tahu tentang tuberkulosis? Baik. Saya akan menceritakan proses kita dulu ya. Jadi setelah kerjasama dengan PPNI, Yayasan Laras, kami ini jalan-jalan ya. Karena targetnya adalah tidak hanya orang sakit. Kalau orang sakit pasti dia sadar diri untuk datang. Tapi kalau orang yang sehat tapi tercemar ya, positif yang tidak teridentifikasi. Nah ini yang cukup bahaya. Jadi kami melakukan keliling kepada siswa dari warga ya, yang baiknya memang daerah yang memang sudah ada positifnya. Nah itu. Kemudian dari warga-warga itu dilakukan secara mandiri. Kami disebut kader ya, kader yang membantu. Jadi memang ke sekolah-sekolah, saat ini sudah ke SMK 1, SMK 7, SMA 13 ya, SMP-nya tuh SMP 1, MTS, memang berproses semua. Dan memang dalam proses keliling itu tidak harus di sekolah, kami tidak bisa menyebutkan di mana, tapi memang sekolah dan warga-warga kami menemukan. Nah, ternyata anaknya sehat, sekolah baik. Kemudian warganya juga beraktivitas baik, tapi ternyata positif. Nah, inilah yang harus kita karena jika sudah ada positif, resikonya penularannya luar biasa. Makanya saat ini tidak hanya dari PPNI, kami ini hanya perpanjangan tangan membantu proses pemerintah. Saat ini juga sudah dari pemerintah, baik dari dinas kesehatan pusat, provinsi, kota, semua turun tangan. Jadi kita juga kebetulan saya sebagai coachee yang ada di klinik, jadi memang program pemerintah itu mendidik ya, bukan mendidik sih, masalahnya kita mencari terduga dan itu bisa benar-benar sampai dapat. Jadi ibaratnya kita mencari semut di dalam gula ya.
prosesnya itu pelan-pelan, hati-hati, dan memang harus, karena ini adalah bakteri menular, jadi kita pun harus tetap waspada proses penularannya. Baik, untuk itu ini kan proses kami ini pembelajaran. Jadi turunnya itu kita kepada lapangan adalah mengedukasi apa itu TBC, kemudian bagaimana itu penularannya, jenis pemeriksaannya, tata laksananya, kemudian penyakit komorbid TBC yang berisiko, ya. Jadi berisiko orang ini akan cepat sekali untuk mendapatkan penularan TBC tersebut, sampai bagaimana cara pencegahannya, ya. Jadi sasarannya kenapa harus perkumpulan, ya, kerumunan seperti di lapas kemarin, seperti di sekolah-sekolah, karena sehat, ya. Kita kan ada bahaya dari TBC laten, ya, yang mana orang sehat bisa positif tapi tidak terdeteksi, ya. Oke, menarik sekali ya sahabat Bareta ya. Ternyata Mbak Yaya dan Mbak Noe ini, Mbak Yana, maaf Mbak Yana. Nggak apa-apa, Mbak. Ya. Mbak Yana dan Mbak Noe ini nih, sahabat Bareta bawa satu misi yang penting nih. Mereka berdua gimana caranya membantu program pemerintah untuk menyehatkan nih Samarinda untuk bebas dari tuberkulosis. Mereka nggak mau nih penyebarannya ada, jadi mereka berusaha untuk mencari teman-teman mungkin yang terlihat sehat namun membawa bahaya laten TBC untuk tidak menularkan ke orang-orang lainnya. Wah, pekerjaan yang sangat mulia dan menarik sekali ya. Wah, boleh nggak Mbak Yana dan Mbak Noe, kita pengen dong mengenal lebih jelas tadi tentang misi yang Mbak Yana dan Mbak Noe mau bawa tersebut tentang TBC ini. Apa yang menjadi bahaya, kenapa sih penting gitu untuk dicari, dan nanti harus seperti apa. Yang pasti rekan-rekan Bareta bakalan penting banget sama informasi ini. Boleh diceritakan Mbak Yana dan Mbak Noe? Ya, saya mulai Mbak ya. Jadi kita mulai harus memahami sendiri dulu itu apa sih TBC. Karena pada saat saya melakukan komunikasi langsung itu setiap saya menanyakan kepada audiens, ya, peserta penyuluhan, itu kalau saya tanya mengerti tidak dengan TBC, itu tidak semua menjawab, ya. Bahasanya saya bilang penyakit yang tertular lewat udara. Masih sampai di situ belum memahami. Jadi memang TBC ini akan dipahami oleh seseorang jika dia berkontak atau dekat pernah mendengar. Contoh seorang anak yang mempunyai keluarga yang TBC, dia tahu TBC. Contoh seorang keluarga, ibu, istri, ya, atau di warga itu dia baru tertular. Jadi kalau sudah tertular, sudah berhadapan langsung dengan penderita TBC, apalagi mengikuti prosesnya, baru itu tahu, oh TBC itu adalah. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-harinya tidak pernah menemukan TBC atau berkontak atau mendengar, ya, untuk anak-anak sekolah, itu dia tidak akan mengerti tentang TBC. Padahal mereka setiap hari itu melakukan kegiatan berkerumun. Kan TBC laten tidak nampak, ya, kecuali dia daya tahan tubuh lemah sehingga harus terpapar, itu akan berisiko menularkan. Sedangkan penyakit TBC ini saat ini kan nomor 2 di dunia, Indonesia, ya, setelah India. Dulu sempat nomor 3, kemudian naik. Memang naiknya itu karena pencarian yang luar biasa. Saat ini Indonesia sudah berusaha untuk kena angka kita di atas nomor 3, kita kan giat, ya, Indonesia giat untuk mencari terduga yang kayak kok fenomenanya begini, ya, kok banyak sekali yang datang. Kalau yang datang 5, kemungkinan besar di belakangnya banyak. Dia serumah kontak. Contoh, penderita itu dalam satu rumah mempunyai anak dan lansia. Contoh, dia sakit, dia berobat, positif, kena sakit hingga dia berobat. Setelah positif, resikonya di rumahnya misal nih ventilasinya kurang bagus, tempat tinggalnya, ya, maaf ya, kumuh gitu, ya. Dengan kumuh, ventilasi kurang, resikonya balita. Jadi penular yang beresiko itu kepada balita, ibu hamil, perokok, kemudian lansia, ya. Itu adalah orang-orang yang sangat riskan, ya, untuk mendapatkan
penularan penyakit TBC, karena memang TBC ini kan bakterinya asam ya, dia sangat kuat, tahan sekali dia, sehingga untuk mati susah dengan antibiotik biasa. Jadi harus pakai antibiotik yang memang khusus untuk mematikan kumannya, dan itu memang harus rutin kontrol, patuh minum obat. Nah, kewaspadaannya saat ini adalah karena obat itu banyak, sekali minum itu 4 macam. Untuk pertama kali besar-besar, kemudian dia harus rutin. Nah, sekarang kalau seseorang merasa tubuh nyaman untuk minum rutin tiap hari, mereka merasa enggak ini ya. Ya, jadi ngapain saya minum obat? Saya lo udah enakan. Nah, itu saya sudah bosan, apalagi harus sampai 2-3 bulan pertama pengeboman kumannya. Nah, pada saat diberikan seperti itu, mereka tidak patuh, ya bagaimana mau selesai? Sedangkan dia beraktivitas. Adakah orang yang merasa nyaman dengan tubuhnya, sedangkan dia positif TBC, hanya diam berdiri di rumah? Apalagi dia tidak dibekali pengetahuan, misalnya saya harus bermasker, saya harus menjaga kebersihan diri. Si istri, oh suami saya positif, berarti saya harus bagaimana rumah ada ventilasi. Tidak mungkin ya kita memaksakan ada ventilasi di rumah yang tidak ada ventilasi. Kiri kanan dempet, bagaimana? Ventilasi dari mana? Oke, bertahan. Tapi tahu nggak? Jadi pengetahuan itu kan sangat erat hubungannya dengan perilaku. Oh baik, kalau saya sudah tahu dengan bahwa TBC ini menular melalui bersin, bicara, batuk, sedangkan saya serumah, positif enggak kira-kira? Kemungkinan besar sih positif. Sangat positif, ya, apalagi mempunyai balita. Okay. Ya, jadi dulu itu nomor 3 berapa 2021 ya. 2021 kita ke bawah itu nomor ya. 3 karena memang yang melaporkan itu hanya RSUD negeri ya, Rumah Sakit Umum dan MUIS ya. Jadi untuk paskes swasta itu karena memang kan sekarang ini pengobatan itu gratis, cuman karena orang berobatnya di swasta sehingga itu biaya sendiri. Nah, jadi penjaringan itu semasif itu untuk terus kita saat ini memang pemerintah sudah sampai ke swasta. Jadi misalnya swasta A itu tidak ada program TB. Nah, dididiklah sama dinas melalui koci masuk ke dalam klinik tersebut. Nanti di sini klinik tuh disiapkan ada 4, ada perawatnya, ada dokternya, ada farmasinya, ada laboratorium. Saat ada orang yang tiba-tiba masuk karena permasalahannya adalah dia masuk dengan batuk, tidak teridentifikasi untuk dilakukan pemeriksaan dikarenakan dicukupkan dengan batuk saja. Itu jadi setelah dengan program masuk ke rumah sakit swasta, klinik swasta itu sudah gencar ya, kita nomor 3, ternyata naik nomor 2 itu karena laporannya yang makin ya, masif. jadi ke klinik swasta sudah ke rumah sakit swasta sudah diajar, nanti kalau tipenya begini maka kita melihat dulu ke sini. Setelah itu kita coba lakukan pemeriksaan dahak, bagaimana cara sampel dahak, bagaimana pengiriman, form segala asuhan keperawatan bagi perawat, dokter dalam menemukan, petugas laboratorium dalam pengambilan sampel dahak sampai pengantaran, farmasi penyiapan obat. Nah, jadi itu sampai di situ. Akhirnya memang pelaporan menjadi tinggi. Kenapa nomor 2? Ya itu ya. Jadi ternyata sedemikian rupa, alhamdulillah ya, kita memang tidak hanya di daerah, sampai ke pusat pun hal ini menjadi perhatian. Nah, jadi memang masyarakat ini tidak menyadari ya. Jadi saya sampai pada saat penyuluhan begini, adik-adik, jadi kita kan daya tahan tubuh bagus itu di SMA ya. Jadi memang kita mengajari orang memberikan penyuluhan kepada usia di atas 40, mereka akan sadar, oh iya. Kadang ini pendampingannya kan kepada orang-orang yang memang komorbid, diabetes, HIV AIDS. Orang-orang yang memang jika memiliki itu resikonya kena. Tinggi. Jadi saya bilang kepada anak-anak ya, Dek, kalau usia kalian ada nggak orang tua yang diabetes? Pasti begitu saya tanya. Nanti jawabannya ada.
Kadang saya kan bahasanya kencing manis. Oh ya ada Bu, kalau ada resikonya, kemungkinan untuk kalian tertular pun ada. Maksudnya mengalami secara genetik. Berarti pola makan, kesehatan itu diatur dari sekarang supaya meskipun memiliki genetik diabetes, tapi tidak menjadi harus diabetes karena makan yang dijaga sejak dini ya. Jadi begitu. Sampai akhirnya bagaimana mengajarkan jika tidak melakukan pengobatan padahal sudah positif atau tidak menghiraukan kondisi saat ini ada. Jadi saya menjelaskan tandanya begini. Nah, tanda dan gejala diabetes itu kan batuk ya. Nah, jadi batuk itu adalah hal utama yang tapi dia akan ada pendampingan. Misalnya untuk gejalanya itu ada nyeri dada, nafsu makan menurun, otomatis berat badan menurun, ada meriang. Nah, kemudian hal-hal lainnya akan mengiringi seiring dengannya tuberkulosis itu memang masuk ke dalam tubuh. Tapi tanda gejalanya kan memang umum ya. Kalau saya bilang ada batuk pilek, ada. Batuk pilek demam enggak? Demam. Nah, oke. Terus batuknya lama enggak? Iya, karena daya tahan tubuh tidak naik-naik. Terus itu kalau tidak mau batuk pilek dan demam mau makan enggak? Enggak, menurun. Enggak mau makan kan? Nanti kalau sekolah dia lemah, letih, lesu. Nah itu dibiarkan, dan tidak bisa dibiarkan, jadi harus melakukan pengobatan. Mana tahu berjalan berkunjung ke orang yang positif. Iya, jadi karena banyaknya Indonesia ini penderita TBC, sehingga kita kan harus waspada anak-anak. Dan ternyata memang pada prosesnya kita menemukan gitu loh. Jadi kita kaget juga ya dengan kita yang penyuluhan seperti biasa, ternyata posisi itu ada di ruangan ber-AC segala macam, ternyata dia ada satu ya atau dua temukan itu positif, sehingga kita sebagai penyuluh juga jadi kaget kan. Makanya daya tahan tubuh kita juga harus ditemukan positifnya. Itu mereka mengaku atau seperti apa? Kan pemeriksaan dulu. Iya, jadi setelah positif setelah puskesmas melakukan pemeriksaan, lapor ke kita kan, karena ini harus ditindaklanjuti. Jadi setelah ditemukan, ditindaklanjuti kepada misal sekolahnya yang harus dikasih tahu, karena kemungkinan anak ini kan aktivitas terus tiap hari dan berkontak dengan banyak orang iya juga. Kita melakukan pembiaran tidak mungkin, jadi kita akan diiringin terus sampai dengan pengobatan, pemberian obat-obatan. Nah itu sudah puskesmasnya memang yang ini ya, sama nanti diatur ya Mbak Noe bagaimana ini sampai harus sasarannya kan sembuh. Nah jadi bagaimana aktivitas riang segala macam duduk bersampingan ya, penderitanya positif. Itu yang cukup bahaya ya kan. Iya. Wah menarik sekali ya sahabat Bareta ya tadi. Mbak Yana sudah menjelaskan luar biasa sekali tentang TBC. Ternyata kita ada nih di urutan kedua negara dengan penderita TBC terbanyak, tapi saat ini karena itu juga pemerintah dan kader-kader luar biasa kayak Mbak Yana dan Mbak Noe itu secara semangat nih ngebantu mencari supaya apa nih dicari biar tidak menularkan ke teman-teman lain. Makasih ya Mbak Yana dan Mbak Noe, semoga sama-sama perjuangannya untuk bikin Indonesia sehat, terbebas dari TBC itu mendapat berkah. Dan kita beruntung banget, Bareta beruntung banget didatangi oleh Mbak Yana dan Mbak Noe. Tadi juga teman-teman udah dijelaskan kan berapa ciri-ciri tentang TBC, batuk, tidak nafsu makan, berat badan menurun, yang dijelaskan dengan bisa langsung dimengerti sama sahabat Bareta semua yang mendengar. Nah siapa tahu punya gejala-gejala itu bisa diperiksakan ya Mbak Yana dan Mbak Noe ya. Mbak Yana dan Mbak Noe, apalagi sih Mbak Yana dan Mbak Noe yang harus nih rekan-rekan Bareta tahu tentang program penting ini nih? Karena ternyata pas saya dengar penjelasan dari Mbak Yana tadi, ini tuh sesuatu hal yang penting banget gitu. Dia tuh kayak silent killer, tidak terlihat tapi bisa menularkan. Benar sekali. Dan ternyata TBC itu kan penyakit yang kalau dibiarkan juga berdampak menular, dan wah itu penyebaran. Makanya terima kasih banget buat Mbak Yana dan Mbak Noe yang bekerja keras nih mau bikin Indonesia sehat, bebas dari TBC. Kira-kira informasi apa lagi nih yang harus kita tahu? Ya jadi
Tadi kan seputar dengan TBC. Oh, TBC penyakit menular satu. Kalau menular dari mana? Udara. Kalau udara kita peroleh dari mana? Ini kita tidak bicara cari yang positif dulu nih. Tapi kita yang namanya udara berarti kontaknya adalah bersama dengan kerumunan. Di manakah kerumunan itu berada? Sekolah, pesantren, ya, penjara, Termasuk balai rehabilitasi karena kita kan mengumpulkan orang. berkumpul. Iya, jadi memang sasaran kami adalah selain RT yang memang ada positif, tapi terkadang kami gini, untuk kader tidak harus kita mencari wilayah itu positif. Sebaiknya positif ada satu, kita berkeliling ke samping kiri kanan ya, itu kan aktivitas dia. Nah itu. Kemudian kenapa ke sekolah? Ya karena misalnya si A positif menularkan kepada anaknya yang sekolah, tapi dengan daya tahan tubuh, mana tahu si anak ternyata adalah TBC laten. Jadi daya tahan tubuh baik sehingga ya sel darah putihnya kuat dong melawan. Tidaklah nampak kepada si gejala Tapi secara masih fisik, tetap bisa tapi menularkan. positif. Nanti menularnya adalah pada saat daya tahan tubuhnya kurang. Oke. Dia drop. Kan tidak semua kita ini hidup tuh sehat terus. Iya, Ada betul. pada saat dimana kita tertular si teman yang pilek ya, si anak ini ya, kemudian dia batuk bersin, dia kemudian daya tahan tubuhnya menurun, stres secara psikis karena perpelajaran, Iya, mau ujian. betul sekali. Belum lagi lingkungan secara dia nyaman dah. Jadi anak ini kan beraktivitas itu secara fisik dan psikisnya. Walaupun fisiknya capek, psikisnya bagus, pasti larinya bagus atau sebaliknya. Jadi pada saat kondisi itu tidak nyaman bagi dia, menurunkan daya tahan tubuh, kemudian bisa aktif kembali si TBC yang tadi di dalam tubuh ya pasti menularkan. Yang tadinya tidur bisa Bangun kembali karena memang itulah yang laten ya bahasanya, siap sedia untuk melemparkan penularan. Wah, tapi dia udah ada di dalam ya, cuma tidur Iya, aja. karena tidur aja akibat karena apalagi dia memiliki penyakit bawaannya. Jadi penyakit bawaan misalnya kalau DM tipe 1 itu dari kecil udah positif. Maksudnya udah harus pengobatan. Kalau DM tipe 2 kemungkinan nunggu anak-anak ini usia sekian ya dengan pola hidup tidak baik, DM-nya pas memang dia kena yang dari orang tua, dia ini penderitanya karena tidak semua anak orang tua itu diabetes, anaknya pun diabetes, tidak, tapi ada. Nah, dan jika ada, risikonya adalah dia kan daya tubuhnya kan memerlukan ini, memerlukan itu, makan berlebih gula, hiperglukosa, bisa juga hipo. Jadi kesehatan tentunya akan menjadi sangat penting bagi yang memiliki penyakit genetik seperti ini. Sedangkan dia tidak akan nampak, tidak akan melakukan pengobatan anak-anak itu, Bu. Jadi dia yang welcome aja sama temennya. Saya bilang kalau bersin itu kira-kira nutup enggak, ketawa mereka kan. Kalau mendadak bagaimana mau menutup? Bersin secara tiba-tiba, Iya, yang sempat nggak nggak bisa kira-kira dikontrol. untuk Enggak. menutup? Wah, itu kalau misalnya dia punya TBC aktif bisa keluar kemana-mana. Sedangkan dia ini kan kadang kalau anak daya tahan tubuhnya naik turun pada saat dia sehat ya dia tidak harus, dia bisa makan ya kan gitu ya, daya tahan tubuhnya menjadi enak. Nah sedangkan kalau sekolah itu kan enggak ber-AC ya, kipas angin, jumlah berapa, jadi kita volume kelas ukuran dengan jumlah siswa berapa kipas. Itu nanti kan kalau ventilasi kurang apa yang terjadi. Nah jadi apalagi jika hari-hari kegiatan pun tidak hanya di kelas ya, berbicara dengan teman satu duduk sebelah. Jadi bicara yang penularan yang terbanyak itu adalah dari bersin, sampai 1 juta lebih sekali mengeluarkan air liur percikan saat batuk ya. Berbicara pun bisa, apalagi berbicara sambil ketawa dengan semangatnya ya, air liurnya muncrat sana kemari. Iya ya, kalau penyakit-penyakit yang ditularkan dengan udara itu memang menyeramkan ya, Luar Ibu. biasa. Penularannya Seperti luar COVID biasa ya kan? banget, seperti Ya. COVID ya. Oh, terima kasih Mbak Yana, teman-teman. Coba tadi kita bisa bayangin bersama-sama bagaimana Mbak Yana dan Mbak Noe ini tugasnya adalah bagaimana nih ketika ada yang orang sakit,
mencegah supaya mereka tidak menularkan yang lain, mengajarkan edukasi bagaimana pola hidup sehat, bagaimana untuk menjaga kesehatan dan dan bagaimana nih biar teman-teman atau orang-orang tuh tidak ini ya Bu, terkena TBC dan nanti lama-lama angkanya menurun ya Bu, harapannya ya. Sangat harapan kita luar biasa tereliminasi di program pemerintah. Tahun berapa Bu? 2030. 2030. Cukup panjang. Cukup panjang. Karena Indonesia negara kepulauan. Iya ya, pulau luar gitu. biasa. Tapi kalau ngelihat ada kader-kader ya kayak 2 orang yang semangat di depan saya sih optimis ya Bu. Sahabat Bareta, kadang-kadang kita ngerasa kalau pekerjaan tuh kan harus yang luar biasa gimana, tapi kan ada yang bilang pekerjaan tuh harus bermanfaat buat orang lain, dan saya rasa pekerjaan-pekerjaan seperti ini tuh sangat bermanfaat karena mencegah kita dari penyakit ya Bu ya. Bikin Indonesia sehat. Bu, kenapa sih Bu kita harus mewaspadai TBC ini? Apa sih bahayanya? Terus kalau misalnya tidak dicegah tuh apa yang bakalan terjadi Bu? Kita penasaran nih, biar teman-teman melihat seberapa pentingnya ini, seberapa urgentnya ini, sampai pemerintah tuh jadiin sebuah program besar dan sampai punya tagline sendiri, eliminasi 2030. Apa sih Bu yang ditakutkan dari TBC ini? Ya, baik. Satu kuncinya TBC itu adalah menular. Ya. Otomatis jika menular itu penyebarannya juga akan cepat. Nah, jika penularan cepat, ini kan TBC ini memang prosesnya panjang dan dia silent killer ya. Jadi kematian itu biasanya akan terjadi setelah mengalami komplikasi berdampingan dengan penyakit lainnya. Ciri-cirinya yang sangat sederhana ini membuat orang tidak waspada. Ya, jadi sangat tidak waspada. Jadi ya karena posisi kondisinya bisa ditutupi sendiri kan. Kalau demam minum obat. Asimptomatik artinya adalah saya demam minum Sanmol misal ya, obat penurun demam. Saya sakit kepala, saya minum obat penurun demam. Saya batuk, ya saya minum obat batuk. Cukup di situ pengetahuan. Jadi memang kenapa disuluh ya? Tidak menunggu orang datang untuk berobat. Karena tanda dan gejalanya sangat mendunia, maksudnya sangat umum sekali ya. Kalau orang dengan batuk pilek kurang lebih ada. Kalau orang nyeri dada nanti tidak selalu ada jantungnya. Ternyata dia mengiringi. Tapi ciri khasnya kan memang batuk ya. Batuk yang lama, terutama anak-anak dia akan batuk dengan pengobatan biasa karena si bakteri ini, kuman si tuber TBC ini kan asamnya ya, jadi dia ini Power Ranger pokoknya. Jadi untuk antibiotik bakteri tahan asam. dia sangat antibiotik biasa tidak bisa. Jadi berarti kalau diminumi obat dengan biasa pun tidak ada penurunan, baiklah kita bawa. Nanti baru positif di situ kalau memang positif ya. Baru ketahuan. Tapi kemana aja sebelumnya? Jika memang nularin kemana aja sebelum itu. Kedua laten itu yang masih tidur ya. Jadi kalau dia sudah kemudian bagi yang punya komorbid kayak HIV/AIDS itu bagaimana? Gunung es ya. Dia cuma di ujung di atas gunungnya itu 100, udah tahu di bawahnya ribuan ya. Itu HIV/AIDS ya. Makanya memang kenapa diwaspadai, kita lari situ lagi ya, karena memang penularan menjadikan penurunan aktivitas. Dampaknya kemana? Dampaknya banyak. Misalnya dampaknya kemana? Ini menurunkan kualitas ya seseorang dalam bekerja, itu kesehariannya sudah itu. Ekonomi kena. Jadi kalau kita bilang kemana-mana ya kemana-mana dampaknya. Salah satunya adalah kenapa ini penyakit bisa dicegah, bisa diobati, kok akan malah menjadi peningkatan ya. Peningkatan. Jadi penyakit itu kan bisa yang tidak bisa diobati atau bisa yang ada yang kenapa penyakit yang bisa diobati dan bisa dicegah tapi harus tinggi angkanya, dan ini menyebabkan angka perawatan jadi tinggi ya. Harusnya kita merawat orang-orang yang perlu dirawat, yang memang harus seperti kayak diabetes, kan tidak sembuh ya, tapi bisa dikontrol. Ini bisa sembuh, harusnya dia 0 kok, tapi kita 0 susah ya. Seharusnya dia bisa hilang lah, tidak menjadi penyakit yang
apalagi dia jika dia bersama ya mendampingi orang-orang yang diabetes, bagaimana diabetes juga tinggi angkanya di Indonesia kan, kita negara berkembang, jadi kalau penyakit seperti ini memang ya berkembang juga ya kan, jadi setidaknya hal yang bisa kita singkirkan untuk kita sehatkan itu jangan sampai dibiarkan berlarut-larut karena akan menyebabkan angka kesakitan lainnya itu menjadi lebih tinggi. Dia sakit TBC, sakit diabetes, hipertensi ya, gagal ginjal, ini kan organnya lemah semua nih. Nah, tiba-tiba dia tertular TBC, angka kematiannya akan lebih tinggi kan? Ya harusnya cuma bisa saya kontrol, saya patuh. Nah, orang TBC ini dengan pengobatan lama, kejenuhan minum obat, tidak patuh, tidak didukung, tidak dipantau, apa yang terjadi? Resisten obatnya, gagal pengobatannya. Apakah Indonesia harus mengobati bertahun-tahun untuk hanya satu orang dengan kasus yang tidak sembuh-sembuh? Merugikan enggak kira-kira? Merugikan pemerintah, karena makanya berapa biaya lagi? Jatuhnya kan di kos lagi ya. Pengobatan untuk orang TBC gara-gara tidak patuh minum obat. Nah, jadi kenapa kita harus menjelaskan bahwa kalau kalian tidak rutin minum obat, tidak dikontrol keluarga, tidak patuh, kurang dukungan. Misal nih si ibu minum obat kah, tidak kah? Anak pintar juga, saya sudah bosan minum obat, simpan. Apalagi misalnya ada anak kecil TBC, Bu. Bagaimana caranya si ibu harus mengingatkan diri sendiri untuk memenuhi anaknya, pada saat anaknya muntah harus kembali meminumkan supaya obat ini benar-benar masuk ke dalam tubuh. Itu agak kesulitan, kasihan. Makanya kalau memang hanya penyakit menular yang bisa sembuh kemudian tidak disegerakan untuk segera dieliminasi, ini kan hal yang tidak kondusif untuk pembangunan kesehatan. Bahasa globalnya adalah hanya karena penularan yang bisa sembuh tidak diobati secara baik dan benar, ini akan merugikan gitu ya. Jadi kalau memang harus bisa semangat kita untuk menghilangkan si kuman ini, kenapa tidak disegerakan? Nah, itulah setiap tahun sampai hari ini pemerintah sampai dari pusat sampai ke daerah terus berupaya mencari terduga orang sehat, diambil dahaknya. Itu sampai begitu ya kan, ternyata loh ditemukan ya orang sehat, kelihatan pas di dahaknya ada. Wah, sahabat Bareta, perbincangan kita kali ini makin menarik. Tadi tuh salah satu yang menarik buat saya adalah ternyata misi yang dibawa ini, ternyata loh TBC itu sesuatu penyakit yang ada obatnya, yang sebenarnya bisa nih kita nolkan. Tapi kenapa angkanya tinggi terus gitu? Dan padahal kalau misalnya TBC ini terus angkanya tinggi, kan pada akhirnya itu pasti padahal sesuatu yang bisa dicegah kan, nanti bisa menurunkan kualitas hidup, produktivitas hidup, bisa juga memperparah orang-orang yang punya penyakit lain gitu. Jadi padahal nih sebenarnya penyakitnya bisa dieliminasi ya Bu. Kalau misalnya itu dieliminasi, tingkat taraf kesehatan hidup kita juga lebih tinggi. Yang kedua tadi yang menurut saya menarik adalah orang-orang yang sakit ini, ternyata yang sakit TBC ini bisa memang diobati, tapi pengobatannya harus rutin. Dan kader-kader kita ini adalah yang membantu mereka nih, gimana supaya bisa rutin, karena kalau nggak rutin ternyata tadi bisa ada TBC yang resisten obat, dimana kalau resisten obat pasti biaya pengobatannya lebih mahal lagi ya Bu. Dan lebih lama. Lagi, dan ternyata tadi kita juga teman-teman didengarin dulu, ternyata pemerintah nih, ibu-ibu kader ini begitu peduli gitu, sampai mereka mikirin nih gimana caranya ketika anaknya yang TBC, seorang ibu harus memberikan obat itu sampai masuk, mereka juga memberikan pendampingan tentang itu nih rekan-rekan semua. Dan kita doakan semoga perjuangan dua kader kita yang luar biasa ini nanti mendapatkan hasil ya. Saya sih yakin Bu, semoga kita 2030 bebas TBC. Nah, ada satu pertanyaan saya lagi nih Bu, ketika saya mendengar TBC itu sebenarnya mirip-mirip kayak narkotika gitu, adiksi. Stigma di masyarakat masih tinggi. Mungkin saya sendiri aja nih Bu pernah kan dengar teman saya TBC kayak malu. Saya nggak mau deket-deket. Aduh, nanti kayak takut gitu. Akhirnya kan mereka menyembunyikan diri gara-gara itu Bu.
Bu, Ibu Yana dan Mbak Yana dan Mbak Noi, boleh nggak sih tentang stigma ini gimana, dan masyarakat kayak saya nih biar nggak stigma lagi kayak gimana, terus ada pengalaman nggak sih tentang itu, dan saya seharusnya seperti apa nih menghadapi mereka. Karena jujur aja saya sendiri kalau mungkin punya teman yang atau orang kenalan saya yang dibilang TB sih, boro-boro nih mau kayak Mbak Yana dan Mbak No yang mendampingi, deketin aja saya nggak mau kali ini. Boleh Bu dijelasin Bu, biar orang-orang kayak saya nih bisa lebih memahami mereka dan tidak stigma lagi. Iya, baik. Jadi gini, penyakit TBC ini kalau tidak kontrol, kan banyak orang yang memang tipenya tidak peduli kesehatan. Itu kita tidak bisa, fenomena seperti ini banyak. Jadi orang yang merasa diri sehat, ya, atau tidak apa-apa dengan sakit yang saya alami. Karena kan kita ada di mana fase penurunan daya tahan tubuh, di mana kita merasa kuat. Jadi sangat langka memang kita merasa diri kita sakit sedikit, kemudian kita melakukan pengobatan. Itu sudah susahnya. Kemudian penyakit TBC ini dianggap penyakit orang susah. Benar Bu. Malu ya, jadi malu kayak aduh kayak TBC keren banget. Iya, rumahnya pasti di daerah yang nggak bersih ya. Jadi dengan malunya itu menyebabkan seseorang itu tidak, jika pengobatan pun jadi dia tidak mau pengakuan untuk suatu penyakit TBC itu tidak ada ya. Jadi dia tidak mau karena malu. Karena malu tidaklah jujur. Kalau tidak jujur dampaknya kan lingkungan satu di mana dia berada. Kan tidak mungkin orang penderita TBC diam saja di rumah. Saya tidak mau, saya harus menjaga keluarga saya sehat, jaga diri saya. Kemudian saya keluar harus menjaga orang tidak tertular saya. Tapi itu sampai berapa lama bertahan, karena pengobatannya pun berbulan-bulan, itu satu. Apalagi dia merasa udah enakan. Contoh COVID saja ya, kalau sudah merasa enak itu sudah tidak perlu bermasker, padahal memang setelah diperiksa positif. Bagi yang kena siapa? Daya tahan tubuh lemah dan yang beresiko seperti saya bilang, anak-anak, ibu hamil, lansia, perokok, orang dengan komorbid, HIV AIDS gitu-gitu ya kan akan menyebabkan komorbid tadi itu yang diabetes ya. Jadi jika seseorang itu merasa positif, tentu tidak dikomunikasikan. Nah, bagi orang yang melihat, makanya dijaga, dia kan tidak mengkomunikasikan, karena jika tahu pasti dijauhi, karena tidak ada orang yang mau terkena penyakit menular. Karena pengobatannya kan lama. Bagi orang yang mengerti kesehatan pun itu rawan ya. Jadi dia harus yang memang protek diri sebelum mendekati. Bagi yang ilmu setengah-setengah, setengah-tengah itu adalah dia tahu menular tapi dia tidak menjaga dirinya dengan baik, tapi dia mengeluarkan stigma. Jadi nanti jangan didekati, itu menular gini ini kan mengganggu secara psikologis ya. Tidak melakukan pendekatan, apa yang misal nih pinjam barang ke bertetangga itu kan kita harus rukun, tidak bisa dijauhin. Ini penyakit menular. Kalau menular kita supaya tidak tertular seperti apa? Sampai sampai ke situnya itu masyarakat tahu tidak semua tahu. Makanya apalagi yang setengah-setengah ini taunya dia itu menular, membahaya, dan dia tidak mau menjaga diri, padahal tidak menular. Jika tidak mau tertular, menjaganya seperti apa? Makanya jadi saya tuh menekankan adalah pada saat penyuluhan bahasanya itu jangan tidak mengatakan saya itu tidak sakit TBC bagi yang sadar diri sakit. Kenapa? Tidakkah kalian kasihan? Misal di keluarga udah oke, udah tahu semua. Lingkungan juga 1-2 yang tahu. Oke, saya cegah lingkungan karena lingkungan saya jiwanya sekolah. Saya datang dan pulang sekolah tidak harus ke lingkungan. Oke, berarti dia bisa jaga lingkungannya. Tapi di sekolah kan tidak bisa, berapa jam harus bertemu langsung. Kalau gitu saya harus pakai masker. Saya bilang begitu. Dek, kalau memang batuk meskipun tidak TBC, pakailah masker. Sayangi teman kalian. Nah, jadi saya bilang jangan hanya untuk diri sendiri. Perhatikan lingkungan. Oke, berarti bagaimana? Pakai masker. Terus harus, kalau kalian merasa bersin, cucilah tangan. Ngerti tidak cuci tangan 6 langkah. Ternyata dengan adanya pandemi luar biasa anak-anak ya. Jadi mereka mencontohkan sampai selesai. Oh, ternyata untuk cuci tangan oke. Dan kalau di sekolah sejak pandemi kan mereka menyediakannya untuk cuci tangan di depan kelas. Itu oke. Tapi perilaku ya. Jadi
pengetahuan berbareng dengan perilaku. sikap, Dan perilaku. peduli tidaknya, perilaku dengan kesehariannya. Ketidaksinkronan bisa terjadi. Ilmu tinggi, tahu bagaimana mencegah, bagaimana tidak menularkan. Tapi dia memiliki perilaku, aktivitas itu yang tidak dibarengi dengan pengetahuannya itu. Jadi ya dia enggak apa-apa, cuek aja. Nah, ilmu cuek itulah maksudnya. Cuek ya. Sudahlah santai. Saya kan pengobatan juga gitu ya. Jadi penularan yang menyebabkan orang tidak mau mendekati saya ya karena saya positif. Udah nggak usah ngomong. Yang penting saya perilaku saya bagaimana tidak menjaga diri itu lebih baik daripada dia yang positif sok dekat-dekat tapi tidak untuk melindungi di sekitarnya juga tidak aware ya. Makanya saya sampai bilang, adik-adik kalau ketemu teman yang batuk aja, terus dia loyo, tidak aktivitasnya kurang bagus, ya itu coba diingatkan. Nah, kalau anaknya kamu berobat, enggak mungkin juga susah. Coba diingatkan sama ibu gurunya. Nah, ibu anaknya itu dari kemarin begini terus Bu. Kita kan sebagai kader TBC, otak kita kan fokusnya adalah TBC, batuk dikit hati-hati ya. Hati-hati. Beda. Jadi kalau memang misalnya fokus kita adalah narkoba. Jadi kita nanti akan melihat perilaku mereka. Ini jangan-jangan narkoba. Kita akan mengindahkan yang lainnya ya. Tapi sebenarnya yang lainnya itu adalah teman-temannya. Kita indahkan misalnya makanya kalau TBC kita mendampingi HIV/AIDS-nya, jaga ya diabetesnya gitu ya, itu tuh karena sudah menjadi pertemanan yang bisa beresiko. Nah makanya kalau narkoba kemarin sempat juga kami tempat yang ini ya lapas ya. Kemarin itu saya di hadapan 100 lebih WBP ya, warga binaan pemasyarakatan. Nah di situ mereka berkumpul, alhamdulillah ini kan kasusnya anak dewasa muda ya, sama lansia kali ya yang udah ubanan ya. Jadi mereka mau mendengar perhatian tuh sampai selesai, malah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya mereka sudah mempunyai keluarga yang itu. Jadi saya bilang kalau pulang jangan sakiti keluarga dengan kalian membawa kumannya. Jadi kalau memang temukan nanti positif, jaga diri kalian. Nah, itu. Jadi mengedukasinya adalah mencegah, pahami tanda dan gejala, kemudian bagaimana melindungi diri, bagaimana melindungi orang sekitar jika kita memang beresiko menularkan. Meskipun kita cuman batuk ya, berarti apa yang harus kita jaga? Menggunakan masker dan cuci tangan, jangan terlalu banyak bicara teman-temannya. Tidak semua orang ini tampangnya begitu, ternyata dia daya tahan tubuhnya lagi tidak baik. Dia akan serap semua bakteri yang masuk ya. Tidak bakteri, virus pun ya. Jadi dengan misal nih pilek biasa, daya tahan tubuhnya jelek, dia terhirup virus, drop. Bertemanlah dengan yang positif ya. Positifnya is okay aja enggak mau menjaga diri udah. Ya, apalagi ditambah dengan dia usia di atas 45, punya komorbid diabetes ya, udah lengkap Sudah ya. Malah dia lebih menderita daripada yang memang yang positif tadi. Nah itu jadi stigma masyarakat untuk menutup diri, stigma masyarakat yang tidak mau berteman itu sebenarnya tidak bisa kita hilangkan ya. Adat budaya Indonesia ini luar biasa, keberagamannya luar biasa. Kita tidak bisa mengatur itu dengan cepat. Kenapa jatuhnya 2030 jauh sekali? Karena berproses inilah yang penting. Proses yang ya, panjang dari nomor 2 harapannya turun terus ya. Tapi dengan cara ditemukan bukannya datanya didiamkan ya. Jadi kenapa sampai yang sehat pun dikejar? Vaskes swasta yang dulunya punya laporan sendiri pun harus melaporkan. Didampingin, didatangi, diajarin, didampingi, diproses sampai karena memang pengobatan ini gratis. Sampai segitunya hingga angka Indonesia wow, nomor 2. Kok bisa ya nomor 2 dari India? Ya karena kita bagus pelaporannya. Harapannya setelah ditemukan ini mulai diobati. Kalau pengobatan kita luar biasa, harapannya ya
kan nanti langsung harapannya langsung di bawah 10 lah gitu ya. Nah, sahabat Bareta, diskusi kita menarik banget. Tadi kita sempat bahas ya tentang stigma. Memang stigma itu sesuatu yang sulit dihilangkan, tapi tadi yang penting yang disampaikan Mbak Yana adalah bagaimana nih kita tetap memproteksi orang-orang terdekat kita nih. Misalnya kita sebagai penderita TBC, bagaimana kita menjaga diri supaya berperilaku untuk tidak menularkan ya. Betul Seperti sekali. tadi kalau batuk pakai masker, kalau sedang Cuci batuk tidak tangan. banyak berbicara, Iya. cuci tangan segala macam. Minum obat ya. Minum obat yang pastinya minum Harus obat harus rutin. rutin, dan mungkin sebagai masyarakat di luar yang TBC juga mungkin kita pasti ada sedikit ketakutan, tapi kita jangan nih nambah beban mereka dengan mengkucilkan mereka ya. Ya. Mungkin kita ketika kita tahu kita juga memproteksi Melindungi diri diri. kita sendiri Betul gitu. sekali. Tapi jangan bikin mereka tambah terpuruk karena Iya. kan tadi daya tahan tubuh kalau secara Iya. psikis Nggak kita baik. nggak baik kan nanti pengobatannya juga susah, nanti nggak Iya. semangat juga dia minum obatnya. Mending kita semangatin ya Mbak Yana ya, Mbak Noe ya, Diberi dukungan. diberi dukungan ya, Iya. supaya dia kalau penyakit ini tuh sebenarnya bisa sembuh kalau misalnya bisa diobatin, Selamat, ya. bisa selamat, bisa beneran sembuh nih Bu, Iya. bukannya kayak diabetes yang Iya. terkontrol. Kalau misalnya pengobatannya diberikan secara tepat dan teratur Betul dan sekali. tepat pokoknya ya, Ya, Bu. Wah. karena negatif itu jika sudah pemeriksaan akhir ya. Katakanlah dia sudah 3 bulan, periksa lagi, positif, kenapa? Minum lagi obat, kok masih positif, ada apa? Nah ini memang salah satu PR kita, kalau harus minum obat terus harus masih positif, itu ada apa? Ya jadi kita melihat, jadi tidak hanya kesehatannya memang holistik ya, jadi tidak hanya kepada taat minum obat, tapi bagaimana pendekatan ya, keluarga dukungannya seperti apa. Oh dia minum sendiri, dia lupa, misalnya gini, seseorang yang harus menjaga dirinya sendiri sehat tuh susah. Iya ya. Saya lupa makan, saya ini sakit, saya mau minum obat, nasi saya mana ya, tak disiapkan gitu ya. Terus lingkungan saya tidak kondusif, tidak nyaman, baik secara fisik maupun psikologis, ruangan tidak jadi memang perawatan tubuh itu tidak hanya secara internal saja, tapi secara eksternal harus mendukung. Jadi kalau memang jika ada seseorang terduga positif TBC, diberikan obat tapi masih saja positif pada waktu pemantauan pemeriksaannya, itu memang harus ditelaah kembali. Karena sampai kapan diobatin terus kan gitu. Betul, siapa tahu ada resiko penyakit. Iya, jadi pemantauan itu sangat diperlukan bagi penderita dengan keluarga yang mengingatkan. Memang ini salah satu dukungan terpenting ya, karena tidak ada orang yang merasa sehat mau minum obat. Wah, menarik nih Bu. Iya. Jadi mirip sebenarnya tentang penyakit adiksi. Jadi peran dukungan keluarga sangat penting karena Dukung keluarga dan sosial ya. keluarga Gitu. dan sosial masyarakat Luar ya, biasa. karena emang ternyata hampir penyakit-penyakit yang berstigma yang pengobatannya jangka panjang itu butuh dukungan keluarga dan masyarakat. Sangat. Jadi Nggak bisa sendiri. jangan pandang dia sebagai pesakitan, tapi ini bisa sembuh dengan kita memberikan dukungan. Secara moral saja itu akan membangkitkan perasaan semangat seseorang untuk saya harus sembuh, bukan untuk saya lagi nih. Saya dibutuhkan sama orang di sekitar saya, terutama keluarga saya. Jangan sampai keluarga saya menderita. Misalnya kita penderita ya, kita sakit tidak bisa aktivitas. Seandainya itu adalah pencari nafkah, bagaimana anak istrinya? Berarti saya harus semangat nih. Nah, harus semangat itu dibarengi dong dengan psikis yang dia termotivasi untuk sembuh, didampingi oleh si istri atau si anak yang selalu mengingatkan. Ya kompleksnya luar biasa, tidak hanya dari dalam yang semangat, jika dari luar tidak mendukung, susah mencapai kesehatan yang maksimal. Jadi peran dua kader kita ini dari perbincangan kali ini nggak cuman sekedar ngasih tahu tentang bahaya kesehatan ya sahabat Bareta semua, tapi bahkan sampai pemantauan, sampai mendukung mereka nih untuk tetap termotivasi dan keluarganya juga. Apalagi tadi saya tersentuh sekali yang orang yang dengan sakit itu nggak cuman satu individu gitu, cuman dia bisa pencari nafkah, bisa ayah untuk seseorang, ibu untuk seseorang, misalnya juga bisa
seseorang buat komunitas lain ya Bu. Jadi sebenarnya dengan menyelamatkan satu orang sebenarnya kita menyelamatkan banyak orang Betul lain. sekali. Ya kita bayangin aja kalau seorang pencari nafkah meninggal karena TBC atau tidak bisa bekerja secara produktif Betul. TBC, nanti anaknya putus sekolah apa segala Benar. macam. Jadi rekan-rekan sekalian, harapannya mungkin ketika sahabat Bareta punya kenalan teman yang TBC, anggota keluarga apa segala macam, tadi saya highlight, saya garis bawahi pendapat Ibu tadi, kita lapor diri nih kalau kita yang sakit, jangan menutup diri karena resikonya ternyata bisa menulari orang lain dan kita bisa sembuh ya gitu kan, kita bisa sembuh dan Semangat. bisa semangat, dan orang yang sekitarnya juga harus sama-sama memproteksi ya. Betul. Masyarakat juga jangan stigma, karena kalau kita stigma nggak memperbaiki keadaan ya, Sangat tapi bisa tidak. mendukung. Terima kasih nih Ibu, tetap semangat menjalaninya. Nah tadi juga narasumber kita ada dua nih, ada Iya. Mbak No yang mungkin mau cerita tentang apa pengalamannya waktu selama menjadi kader, terus mungkin apalagi nih yang bisa ditambahin Siap, tentang Mbak. ini. Apalagi kayaknya Mbak Noe itu mungkin praktisi yang sama-sama kayak Ibu Yana, suka Mbak turun ini ke lapangan Laras. ya. Jadi, Laras ya. Laras ini Yayasan Rehabilitasi Sosial Nafsa. Nafsa. Jadi Ada program TBC-nya juga. TBC-nya. Jadi memang dari yayasan bekerja sama dengan PPNI yang melakukan penyuluhan, yayasan yang Laras yang menyediakan apa dengan puskesmas dari Potdaha penyiapan, karena Potdaha kan dari puskesmas ya. Logistik. Kemudian logistiknya, pelaporannya, karena puskesmas ini akan memeriksa daha yang dengan terdata. Oke. Siapakah si A, di manakah, nanti jika ada yang positif kembalikan nih Laras positif. Bagaimana tidak lanjutnya dengan puskesmas bersama-sama. Wah, berarti di sini juga kita ada semangat kolaborasi nih Bu, dari Ayo, bagaimana PPNI, pengalaman dari Laras, dari Bareta. Semangat kolaborasi ini yang penting banget. Iya. Mbak Noe, gimana Mbak? Ada yang mau di-sharing nggak yang penting-penting nih tentang TBC ini? Silakan Mbak Noe. Siap, terima kasih. Mungkin kita lihat dari masyarakat khususnya di Indonesia ini ya, yang dimana kalau nggak sakit tuh nggak mau periksa dulu gitu, mungkin gitu ya. Terus ini mungkin untuk apa namanya, orang yang menderita TBC ini sekarang sangat eksklusif, yang dimana eksklusif, gimana tuh eksklusif yang tuh? aduh copot. Eksklusif, TB Eksklusif. eksklusif. Ya, yang Menarik, dimana menarik. ini pasien TBC ini tidak perlu sekarang ini untuk datang ke puskesmas, kecuali pada saat berobat saja. Yang dimana pada saat kita melakukan screening atau penjaringan terduga itu kita datangi sekarang. Kalau dulu kan harus datang ke puskesmas, Iya, ya. tapi kalau sekarang kita yang datang, atau istilahnya jemput bola, Oke. gitu. Nah untuk yang positif sendiri nantinya itu tidak mungkin hanya sekali atau dua kali datang ke puskesmas. Untuk obatnya sendiri nanti kader TBC yang mendatangkan ke rumahnya gitu. Jadi kan eksklusif ya ceritanya. Apapun nantinya itu akan ada namanya etika ya, kode etik yang dimana kita tidak boleh membocorkan status pasien. Nah jadi kita ini kan di Samarinda ini ada 26 puskesmas ya. Nah di situ dari kader tuh di semua wilayah itu ada semua kader TBC. Nah, jadi mungkin bagi masyarakat nanti yang ingin periksa itu boleh menghubungi kader sesuai wilayah tersebut gitu. Ternyata jemput bola ya. Jadi, nah itu sahabat Bareta. Jadi nggak perlu khawatir, pemerintah dan rekan-rekan kader yang luar biasa ini itu bikin gimana caranya biar rekan-rekan bisa semakin mudah, semakin nyaman untuk mengobati penyakit TBC ini ya. Karena stigma tadi Karena ya. stigma tadi, sepeduli itu ya Bu. Iya. Makanya nih kita harus mendukung nih. Kalau dua kader kita yang luar biasa itu udah semangat, kita juga harus semangat nih. Nah ada lagi nggak Mbak Noe yang bisa diceritakan lagi nih? Atau mungkin ada salah satu cerita mungkin yang mau dibagikan sama sahabat Bareta semua? Iya. Ada salah satunya itu biasanya ada pasien kan yang misalkan positif ini takut untuk berobat atau diketahui oleh keluarganya. Nah itu kadang menghilang. Atau dalam kasus itu mangkir kalau Ya. masanya tuh 2 minggu, tapi kalau lost to follow up itu lebih dari 2 bulan. Kayak ghosting kalau Iya, misalnya pendekatan ghosting tiba-tiba dia menghilang kayak Iya. hantu. Namun karena ada program DPPM atau District Public Private Meet atau yang dimana itu ada seseorang yang melacaknya gitu. Oh,
jadi Iya, jadi ada orang yang petugasnya melacaknya sendiri. Oke, menarik. Gimana tuh? Nah, jadi pada saat itu kita harus telusuri di mana misalkan kita kadang dia tuh ganti-ganti HP kan, biasanya nomor Iya. HP, nah itu hilang-hilang terus. Nah, kita datangi RT-nya, kalau tidak di RKM-nya. Nah, biasanya kami datangi langsung ke rumahnya. Wow, berarti beneran nggak ditinggalin sendirian ya, iya. sampai didatengin. Karena Kalaupun resiko penularan. Karena resiko penularan ya teman-teman ya sih. Jadi Ngeri ini ya. tuh ngeri ya. Maksudnya sebenarnya penyakit yang dicari bisa sekali? diobatin dicari sekali ya. Mungkin karena sebenarnya bisa diobatinnya ini ya, dan penularannya luar biasa. Kita ingat COVID zaman dulu. Nah, sebenarnya nih Ibu, harapannya nih dengan Mbak Yana dan Mbak Noe datang ke sini apa sih garis besarnya biar didengungin lagi nih ke sahabat Bareta, biar makin aware lagi nih sama yang namanya TB ini. Apa sih? Kunci pertamanya adalah paham dulu kalau ada penyakit TBC yang menularkan. Paham dulu ya. Paham dulu karena TBC tidak semua orang. Tadi saya bilang di awal, jika tidak pernah mendengar ada keluarga yang mengalami TBC, orang terdekat, teman yang menderita TBC, dia tidak tahu apa itu TBC. Bagaimana dia bisa melakukan pencegahan untuk tidak terkena, atau saat terkena mengenal tanda dan gejala, jika dia sendiri tidak tahu apa itu TBC. Jadi pertama paham dulu ya. dulu. Kita harus tahu Oh, kalau ada masalah benar. TBC ini. TBC adalah penyakit menular yang ditularkan melalui udara. Dari mana? Dari saat kita berbicara, saat kita batuk, dan saat kita bersin. Nah, pada saat kita sudah tahu apa itu TBC, penyakit menular, kemudian nanti dia masuk ke tanda dan gejalanya, udah paham nih. Oh, begitu ya. Berarti dia bisa memprotek dirinya, ataupun dia bisa melakukan pengobatan terhadap dirinya jika dia memulai mengalami tanda dan gejala seperti itu. Kemudian dia memahami bahwa adanya TBC yang laten tadi, di mana dia bisa diperiksa positif tapi kok aku nggak ada apa-apa, kok aku sehat aja. Nah, itu orang yang merasa sehat. Ini yang silent killer tadi ya. Silent killer Saya ya. sehat, ngapain saya diperiksa? Tapi karena kami datang, misal tidak hanya kami ya, kita melakukan penjaringan, loh ternyata kamu positif. Oh begitu ya, saya positif. Jadi saya gimana? Nah itu lagi ya. Jadi tahapan itu adalah setelah mengerti penyakit TBC, setelah mengerti tanda dan gejala, melakukan perlindungan diri, kemudian dia mulai akan aware dengan lingkungan. Nah jadi kalau dia sudah nanti, harapannya memang TBC ini untuk mengurangi stigma ya, kita tidak membocorkan Kita data. tidak membocorkan Iya, data. tapi misal nih siapa penanggung jawabnya? Jika memang dia di sekolah, gurunya. Jika misal di BNN, siapa yang bertanggung jawab untuk selalu memfollow dari orang yang positif TBC-nya. Nah, jadi harapannya kita di sini adalah memberikan keilmuan, memberikan pemahaman dengan edukasi tadi, dan kuncinya adalah mencari terduga. Ya, kuncinya adalah Mencari terduga. Kadang kita sibuk saja mencari terduga, tidak diberikan keilmuan, pengetahuan untuk apa? Iya. Baik ya, di situ lagi. Tapi kita hanya koar-koar dengan A, B, C, D, E. Ada keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi udah ternyata didampingi dengan pemeriksaan. Oh, ternyata saya positif. Misal nih, saya harus hati-hati. Oh, benar disampaikan Ibu, mulai berkembang itu pemikirannya untuk bagaimana melindungi diri dan lingkungannya. Nah, itu sudah. Jadi harapannya adalah pemahaman seperti ini, ada ilmu, ada action, ada hasil. Jika BNN ini memang kan kita tidak semua ya, sistem acak dulu, harapannya berkelanjutan. Nanti misal di tahun 2024 kita masih dengan laras, kemudian pemerintah kan masih terus nih mengeliminasi sampai 2030, kita melakukan lagi di BNN dengan beda orang. Jika ada yang positif, berarti lingkungan ini akan diawasi terus untuk diberikan tentunya pengobatan sampai sembuh ya gitu. Jadi kayak kemarin di lapas ya, itu harapannya kita tidak bisa meng-up kasus, cuman harapannya adalah ini kerumun. Kita ada misalnya menemukan, berarti jika menemukan bagaimana? Ingat ya teman kalian, ada, jika ada kan harus bagaimana. Nah, bukan tugas kami untuk
kita tidak boleh kan nanti ada stigma itu, tapi penanggung jawab mulai akan melakukan ini diobati, ini akan diberikan. Nah, tapi dengan harapan kami ada memberikan pengetahuan, temannya akan biasanya mungkin dia jujur sedikit dengan teman satu kamarnya. Saya di lapas ya. Misalnya saya percaya sama bestie saya, ini sahabat saya. Nanti teman sahabat kan tahu nih. Berarti sahabatnya akan mulai yang menjaga dirinya, menjaga, kan ada kunjungan lagi. Kalau dia positif, dia akan menularkan kepada yang berkunjung lagi. Kan dari bicara percikan air liur pun bisa. Jadi dia harus yang mulai mengingatkan, dia memberikan dukungan gitu ya kan. Oke. Sebenarnya percakapannya seru sekali nih, tapi waktu juga yang harus memisahkan kita. Dari Mbak Noe mungkin ada apa Mbak Noe statement terakhir yang bisa disampaikan? Apa ya, mungkin ini edukasi dari pemerintah khususnya, yang dimana edukasinya itu tidak hanya di wawasan di sekitar kota, namun di daerah terpencil gitu. Itu sangat penting karena kebanyakan dari kami di saat kami ke desa terpencil itu banyak yang tidak mengetahui apa sih itu TBC gitu. Jadi dari tidak tahunya TBC nanti pasti akan bertanya, kalau misalkan sudah tahu kan pasti akan ada kesadaran diri. Nah, di mana pentingnya pemeriksaan secara dini gitu. Terima kasih Mbak Yana dan Mbak Noe. Sebenarnya ini salah satu bahasan yang buat saya menarik banget. Yang pasti terima kasih sudah mau bekerja keras menjadi kader nih, jadi ujung tombak ya Indonesia buat mengeliminasi TBC di 2030. Saya yakin semua kerja keras Mbak Yana dan Mbak Noe tidak akan sia-sia. Pasti ada manfaatnya. Dan saya optimis kalau misalnya ketemu dua kader yang luar biasa bekerja keras dan optimis ini, kita juga jadi ke bawah semangat. Semoga semua pelayanannya ke masyarakat itu dapat berkah dari Tuhan. Dan mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian mungkin mendampingi selama proses edukasi tentang TBC ini saya ada salah berkenan, tapi kami sangat senang sekali didatengin sama Mbak Noe dan Mbak Yana. Waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih sekali lagi dan selalu semangat. Nah, demikian program musik Ngobrol Seru dan Asik hari ini. Sahabat Bareta bisa menemukan kami melalui berbagai platform media sosial di @infobnnrehab Tanah Merah di Instagram. Kami juga mengajak sahabat Bareta untuk berpartisipasi memberikan saran topik dalam musik selanjutnya. Sahabat Bareta dapat memberikan komentator dan saran melalui www.radiobareta.com pada menu testimoni. Dan dari studio utama Bareta, saya Kristiana bersama dua narasumber luar biasa kita, Mbak Yana dan Mbak Noe, pamit undur diri dari Ruang Dengar Sahabat Radio Bareta, ruang advokasi dan informasi orang tua dan keluarga. Sahabat keluarga bahagia. Terima kasih Mbak Noe dan Mbak Yana. Senang bisa berjumpa. Ngobrol seru dan asik seputar rehabilitasi bersama Bareta.